Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ala kulli waqtin, ala kulli yawmin, ala kulli yawmin ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi ahyana ala dinil iman wal islam wa taqwa wal istiqamah wa dahamah la'alahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhil yawm yaumul 'idil fitri, yaumul maghfirah, yaumun ni'mah, yaumur rahmah ala ummati nabiyuna Muhammad ibni Abdillah. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqin, inna khairaz zadi taqwa. Alhamdulillahi rabbil alamin, ila yaumiddin alladina ahyana wa ahyakum ala dinil islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a lahu wal. Rabbi inni nafsi dalaman kabir wa kasir, la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan ala kulli dhunub, ala kulli dhunub, ala kulli dhunub fi hadhil yawm, yaumul fitrah, yaumul maghfirah. Usikum wa nafsi bitaqwallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang salat Idul Fitri yang saya banggakan, yang saya muliakan, dan selalu saya doakan. Terlebih dahulu sang khatib memberikan nasihat khusus untuk diri sang khatib, kemudian untuk para jamaah sekalian, salat Idul Fitri yang berbahagia. Mari kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun takwa, di hadapan Allah akan dilipat gandakan dan akan dibalas di hari kiamat. Kita pertahankan, minimal kita pertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksimal kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti kita
menjalankan semua perintah-perintah Allah, baik itu yang sunnah maupun yang wajib, dan juga meninggalkan semua larangan-larangan Allah, sekecil apapun itu larangan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala malun wala banun fi yaumil qiyamah yanfa'u. Karena di hari kiamat nanti tidak ada sedikit pun harta dan benda sanak famili kita yang bisa memberikan syafaat pertolongan kepada kita, kecuali sekecil rasa takwa kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir di sini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang menjauhi segala larangan Allah. Allahumma insya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terlebih dahulu, paling pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah summa alhamdulillah, sampai dengan pagi ini, sampai dengan detik ini, dari tanggal 1 bulan suci Ramadan sampai dengan pagi ini kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah semata-mata mengharapkan ridha Allah, terutama yaitu kegiatan dalam rangka meramaikan bulan suci Ramadan, dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita. Mudah-mudahan semua ibadah kita dari tanggal 1 sampai dengan hari ini, pagi ini, diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua salah dan dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun nikmat yang paling utama, nikmat yang pertama, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, sampai dengan pagi ini, hari ini, kita semuanya masih diberikan kenikmatan iman Islam. Mudah-mudahan iman Islam ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati sanubari sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, i'lamu anna yaumakum hadha yaumu Idul Fitri wa yaumul syurur wa yaumul maghfur, yauma ahalallahu lakum fihi ta'am wa harrama alaikumus siyam. Ma'asyiral muslimin, mari kita berbahagia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rayakan kemenangan kita yang telah mengalahkan hawa nafsu kita dari awal bulan suci Ramadan sampai dengan pagi ini. Ketahuilah bahwa pagi hari ini yaitu hari kemerdekaan bagi seluruh umat Islam, terutama yang menjalankan daripada ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Maka hari inilah, pagi inilah kita rayakan hari bersenang-senang, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua salah dan dosa kita, baik itu dosa yang kecil maupun yang besar, dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, dosa yang terlihat maupun dosa yang tidak terlihat. Maka kumpulnya kita di sini tidak lain dan tidak bukan, itu adalah rencana Allah Subhanahu wa ta'ala,
kelak kita akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari kemenangan, hari kemerdekaan, hari kebebasan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan semua makanan-makanan, menghalalkan semua minuman-minuman yang kita bikin, yang kita buat, yang kita miliki, yang kita punya, walaupun itu dikasih, diperintahkan oleh Allah, dinikmati. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan pada pagi hari ini untuk berpuasa. Ma'asyiral muslimin wa jamratal mu'minin rahimakumullah. Puasa saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Untuk merayakan kemenangan daripada umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sidang Idul Fitri yang saya muliakan, saya banggakan, serta yang selalu saya doakan. Mungkin kita di sini bisa bersenang-senang, bisa makan apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mau. Mungkin kita semuanya bisa minum apapun yang kita mau, apapun yang kita buat. Tapi sebagian saudara-saudara kita di pagi hari ini banyak yang tidak bisa minum karena tidak ada yang diminum kecuali air putih. Tidak ada yang bisa dimakan kecuali pengasih, saudara, teman, atau dermawan. Tidak bisa pakai baju baru, tidak bisa meramaikan hari kemenangannya sendiri. Terbatas dan dibatasi, terlarang dan dilarang. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang digembirakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di kolong-kolong jembatan, di pinggir-pinggir trotoar, banyak anak-anak terlantar, boro-boro pakai baju baru, celana baru, kain baru, makan enak, minuman enak, makan saja, mengais dari sampah satu ke sampah yang lain. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan berbangga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita digolongkan orang-orang yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disenangkan hati lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesenangan ini tidak hanya di sini, tidak hanya di dunia belaka. Mudah-mudahan kesenangan ini sampai ke alam kubur. Kesenangan dan kegembiraan ini mudah-mudahan ila yaumil qiyamah, sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang saat ini yang saya muliakan, saya banggakan, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan-jalan di pinggiran pasar, beliau melihat ada seorang anak kecil yang kumel, pucet, kurus, bajunya compang-camping, jalannya pun sempoyongan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyapa daripada anak tersebut.
wahai anakku, siapakah namamu? Kemudian anak itu menjawab, Fulan bin Fulan. Kenapa kamu tidak ikut bersama teman-temanmu, saudara-saudaramu, sanak familimu, tetangga-tetanggamu yang sedang meriah memperingati hari kemerdekaannya, memperingati hari kemenangannya melawan hawa nafsu? Di manakah ayah dan ibumu? Di manakah teman-temanmu? Di manakah saudara-saudaramu? Wahai anakku. Kemudian anak itu menjawab sambil meneteskan air mata. Anak tersebut tidak tahu siapa yang berada di hadapannya. Menjawab sambil menangis terisak, wahai Kisanak, ayahku dan ibuku telah meninggal dunia ketika melawan daripada orang-orang kafir di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakak dan adik-adikku juga turut serta menyusul daripada ayah, menyusul daripada ibu berperang melawan orang-orang kafir Quraisy yang menistakan agama baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memeluk dengan erat, seerat-eratnya, seakan-akan tidak mau lepas dari anak tersebut. Padahal anak itu kotor, bajunya kotor, baginda agung, bajunya suci bersih, tapi tidak memikirkan baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin fid dini wa dunya wal akhirah, pemimpin agung, pemimpin besar di dunia dan di akhirat. Tapi beliau akhlaknya maha tinggi, maha luhur, maha agung, tidak membedakan mana orang miskin, mana orang kaya, semuanya rata. Wahai anakku, maukah engkau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Thalib sebagai bapamu menggantikan daripada bapamu, dan Sayyidatuna Khadijah sebagai ibumu, Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebagai kakakmu, Siti Fatimah sebagai bakyumu, Sayyidina Hasan wal Husain sebagai adik-adikmu. Seketika itu anak itu tersenyum bahagia. Karena apa? Mengetahui yang ada di depannya adalah junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal jumratal mu'minin rahimakumullah. Barangkali kita yang hadir di sini masih bisa senang, masih bisa bahagia, karena di samping kita, kanan kiri kita, ada kedua orang tua kita yang bisa memenuhi daripada permintaan kita, memenuhi kemauan kita. Tapi bagaimana anak-anak yatim, anak-anak yatim piatu, anak-anak telantar? Siapakah yang akan memberikan pertolongan
siapakah yang akan memberikan jaminan kehidupan? Kita semua sadar hidup di dunia ini hanya sementara. Entah kapan kita pasti akan menyusul semua ahli-ahli keluarga kita yang telah mendahului kita. Barangkali kita pernah berpikir pada suatu saat kelak semua satu demi satu sanak famili kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali suatu saat kita akan ditelepon oleh saudara, famili, ataupun teman yang jauh di sana, suruh segera pulang. Yang telepon ini tidak ngasih tahu kenapa suruh pulang. Intinya suruh pulang. Penting. Setelah itu kita karena mendengar itu adalah penting, buru-buru pulang. Setelah kita pulang, barangkali ke kampung, kita pulang ke kampung halaman, kita melihat sanak famili, tetangga yang kita kenal sudah berkumpul semuanya di halaman rumah kita dulu. Kemudian di situ terlihat ada bendera kuning ataupun putih. Seketika kita menyangka siapakah yang meninggal dunia. Barangkali tetangga atau sanak famili, keluarga tidak ada yang memberitahu karena takut kaget atau shock. Setelah masuk kamar, ada gulungan kain yang mana kain itu kita kenal, baunya juga kita tahu, warna juga tahu. Ternyata itu adalah kain daripada yang setiap hari dipakai oleh ibu kita. Setelah itu baru kita sadar bahwa yang terbujur ditutupi oleh kain adalah ibu kita. Kemudian kita menangis terenyuh, menyesal kenapa selama ini kita tidak pulang. Kenapa selama ini kita tidak membahagiakan ibu? Menyesal, tapi sayang seribu sayang, penyesalan tidak ada artinya. Ibu tetap terbujur diam di pembaringan. Tidak lama kita buka itu kain, ibu terdiam, terbisu. Mata yang dulu mengawasi kita kemana kita jalan, kemana kita pergi, selalu mengawasi kita, kini sudah menutup matanya untuk selama-lamanya. Mulut yang dulu selalu memberikan nasihat lahir maupun batin kepada kita, kini sudah terbungkam untuk selama-lamanya. Tangan yang dulu lemas, lemah, lembut, menyuapi daripada kita punya mulut, kini sudah kaku, tidak bisa bergerak lagi. Kaki yang dulu selalu kemana-mana menggendong kita, ini sudah kaku, pucat, layu. Apa yang kita akan perbuat? Hanya ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
hanya ucapan itu yang terlontar dan penyesalan yang tidak ada artinya, karena waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Bagi siapa saja yang masih punya kedua orang tua kita masih hidup, bahagiakanlah mereka, senangkanlah mereka, besarkan hatinya, banggakan hatinya. Karena apa? Ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridwan Allah Subhanahu wa ta'ala terletak di ridhonya ibu. Jangan sekali-sekali sakiti hati sang ibu, permata ibu. Karena siapapun dia, walaupun dia berpangkat, walaupun dia profesor, doktor, walaupun dia kiai haji, habib sekalipun, sekali saja telah berbuat salah, satu kali aja pernah mengucap, dan ucapan itu ucapan yang tidak baik, kemudian sampai ibu kita meninggalkan dunia, sampai ibu kita meninggalkan dunia, tapi di dalam hati yang paling dalam belum sempat memaafkan daripada anak tersebut sampai terbawa mati. Apa kata Allah? Wala taqul uffan. Jangan kau ucapkan kepada ibumu, padahal cuma sekali Kita sudah berapa kali, puluhan, ratusan, bahkan ribuan kita membentak ibu kita, kita mengomeli orang tua kita menyuruh orang tua kita. Jangan harapkan masuk surganya Allah, baunya pun tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada anak yang durhaka. Ini hari-hari kemerdekaan kita, hari mulia, di mana semua permintaan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum minta yang lain. Satu, ya Allah, ampunilah ibuku. Aku bisa seperti ini tidak lain dan tidak bukan karena ibuku. Apapun yang kita punya, apapun yang kita bisa, itu semuanya adalah jerih payah ibu. Kita doakan, mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilapangkan kuburannya, diterangi kuburannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini, di mana semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terlewat ibu kita, surga kita di bawah telapak kaki ibu kita. Kita cuci kaki ibu, kita minum air cucian kaki ibu, biar berkah, biar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai membawa penyesalan. Siapapun dia, wali sekalipun, jika pernah menyakiti hati daripada sang ibu, maka wali itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya.
doanya semua mardudatun la tuqbalu, tidak akan diterima ibadahnya, tidak akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kisatul hadis, ada sebuah kisah di dalam riwayat, yaitu waliullah Jurayj rahimahullah. Beliau adalah sepantar dengan Nabi, sepantar dengan Rasul, saking alimnya kepada Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Ketika beliau sedang bersujud salat, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh sang ibu dari belakang, "Wahai Jurayj, kemarilah." Di dalam hati berkecambuk, "Ya Allah, aku mau sholat, aku mau salam, ini tanggung." Sedangkan ibuku memanggil. Akhirnya apa? Wali Jurayj memutuskan untuk melanjutkan sholatnya, tapi sedikit pun tidak ada niat untuk mengabaikan daripada panggilan sang ibu. Sang ibu berburuk sangka, "Ya Allah, anakku Jurayj yang aku besarkan selama 9 bulan lebih, aku kandung, dia minum darahku, dia minum keringatku, ya Allah. Aku besarkan dia sehingga dia bisa dewasa. Aku panggil, tidak menjawab. Akhirnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku tidak ridho panggilanku tidak dijawab oleh anakku. Sebelum engkau permalukan di seluruh negeri anakku, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibunya bukan nabi, bukan rasul, bukan ahli ibadah, tapi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena panggilannya satu kali saja tidak dijawab oleh waliullah Jurayj alaihissalam. Kemudian dikabul permintaan sang ibu. Wali Jurayj ini digoda oleh wanita yang sangat menggiurkan, tapi sedikit pun tidak tergoda. Nah, akhirnya si penggoda ini marah, jengkel, dan malu. Akhirnya berbuat dengan seorang penggembala domba sampai umur 4 bulan. Kemudian Wali Jurayj diseret di tengah-tengah lapangan dan dipermalukan oleh seorang wanita ini. Berkata wanita ini, "Wahai jamaah sekalian, ketahuilah bahwa pemimpinmu ini adalah penjinak. Buktinya saya adalah korban yang beberapa sudah berisi 4 bulan." Ya, setelah itu meminta maaf sang anak ini kepada ibunya, menerangkan bahwa ketika dipanggil sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, seketika itu sebesar apapun, apalagi salah apapun dosa kita kepada ibu kita, walaupun ibu kita akan dibunuh sekalipun, ibu tetap memaafkan. Itulah hati sang ibu. Tidak ada yang lain kecuali hati ibu. Tidak ada wali-wali
yang seampuh daripada ibu. Akhirnya dikumpulkan kembali dan sang wanita ini ditanya, tetap jawabannya bapaknya adalah kamu. Jadi di dalam kitab ada beberapa bayi di dalam kandungan yang bisa berbicara jelas seperti orang dewasa. Salah satunya adalah anak yang dituduhkan bahwa ini adalah anaknya Walid. Ditanya anaknya itu, wahai anak yang ada di dalam kandungan, buktikan, terangkan kepada semua hadirin yang ada di sini, siapa bapaknya, siapa yang berbuat. Akhirnya sang bayi ini berkata, wahai Walid, aku adalah Fulan bin Fulan. Bapaknya adalah Fulan bin Fulan. Bukan engkau, wahai Walid. Itulah karena apa? Karena ampunan daripada sang ibu. Tanpa ampunan maaf dari seorang ibu, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keajaiban kepada anak yang baru umur 4 bulan di dalam kandungan. Ma'asyiral muslimin wa jibratal mu'minin rahimakumullah. Pada pagi ini, pagi yang cerah, semua yang ada di sini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebersihan, kemurnian daripada hati-hati kalian, kejujuran hati-hati kalian. Dan khotib yakin seyakin-yakinnya di pagi hari ini kita semuanya merasa bersalah, terutama kepada ibu kita. Oleh karena itu, lahirkan, buktikan kepada Allah bahwa kita bersalah pada ibu kita sebelum kita ditinggal oleh ibu kita selama-lamanya, sebelum ibu kita yang membesarkan kita, yang membiayai kita, sampai kita bisa duduk di sini hari ini karena jasa daripada ibu. Selama ibu kita masih hidup, minta ampun, minta maaf, senangkan beliau, besarkan hatinya, bikin ibu kamu bangga kepada kamu. Jangan sampai ibu kamu kecewa kepada kamu, karena sang ibu akan sakit hatinya, lebih sakit daripada diiris dengan pedang 1000 kali, daripada disakiti oleh anak kandungnya sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Al-kisah hadal hadis wala alam bi muradihi a'lamu. Ada seorang pemuda, kegiatannya setiap hari-harinya ini tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keunggulan daripada anak tersebut, tapi anak tersebut mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril turunkan kepada Nabi Musa, wa kalamallahu Musa takliman. Wahai Musa, sampaikan salamku kepada hambaku, dia adalah ahli surgaku, aku telah ridha kepadanya. Akhirnya sang Nabi ini penasaran, ingin sekali menemui anak pemuda tersebut. Apa keistimewaannya, apa keunggulannya, apakah kelebihannya, bagaimana ibadahnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada pemuda tersebut. Dicari dari kampung ke kampung, dari kampung ke kampung, dari kampung, dari pelosok ke pelosok, dari pelosok ke pelosok, sampailah ke tempat yang sangat terpencil,
Di situ ada gubuk reot. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, rumah itu tidak menjamin kehidupan kenikmatan di dunia sedikit pun. Makannya pun susah, makannya pun roti kering.